Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. 6495. Lalu dia menatap John dan tersenyum. Tapi, masih terlalu dini bagimu untuk merasa bahagia. John secara tidak sadar bertanya, "Pak, apa maksud Anda dengan ini?" Charlie bertanya kepadanya, "Pernahkah kau berpikir bahwa penyihir tua itu memotong tangan kirimu untuk memberitahu orang lain bahwa kau telah membayar harganya? Sekarang, tangan kirimu sudah tumbuh kembali. Bagaimana dia bisa menjadikanmu sebagai contoh?" Ini, John juga telah memikirkan masalah ini. Namun yang ia pikirkan adalah bahwa ia akan segera melaporkan semuanya kepada Tuhan dan sampaikan kepada Tuhan semua petunjuk tentang pria ini. Mungkin Tuhan akan mempertimbangkan jasa-jasanya dan mengampuninya. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini kepada Charlie. Lalu ia berkata dengan susah payah, "Pak, Anda benar. Bagaimana cara menghadapi penyihir tua itu memang masalah yang rumit. Tapi kalau tidak perlu khawatir, aku akan menemukan caranya sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya punya cara yang bagus. Saya jamin Anda bisa mempertahankan tangan kiri Anda." John bertanya dengan tergesa-gesa, "Tolong ajari saya, Pak." Charlie menyipitkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba meraih pergelangan tangan John. Lalu ia menyalurkan energi spiritual ke telapak tangannya, mengubah telapak tangannya menjadi pisau. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan pisau itu jatuh, dan benar-benar memotong tangan kanan John. John berkeringat dan menggeliat dalam kesakitan. Dia menatap Charlie dengan ngeri dan ingin berteriak. Namun ia mendapati tenggorokannya tertutup rapat oleh suatu kekuatan dan ia sama sekali tidak bisa berteriak. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa Charlie tidak bermaksud memberikan ramuan itu kepadanya, tapi memang sengaja ingin mempermainkannya. Tuhan memotong tangan kirinya dan setelah beberapa hari, Tangan kirinya kembali, tetapi tangan kanannya sekarang hilang. Bukankah ini penghinaan terhadap Tuhan? Dan dia menggunakan tangan kirinya yang tumbuh kembali untuk memukul wajah Tuhan. Pria ini sangat jahat dan kejam. Dia pantas mati. Charlie melihat ekspresi wajahnya yang sangat kesakitan dan marah, lalu tersenyum. "Jangan menatapku dengan mata penuh amarah seperti itu. Kenapa kamu marah? Kamu baru saja menukar tangan kananmu dengan tangan kirimu. Bukankah sama saja tangan mana yang kamu simpan? 1 lawan 1, Anda tidak akan kehilangan apapun. Tapi aku memberimu pil pembentuk tubuh secara gratis. Pada akhirnya, akulah yang menderita." John sangat kesal dengan ucapan Charlie. Namun saat ini, dia bahkan tidak mampu memarahinya. Apalagi melawan dan membalas dendam. Awalnya, dia sangat gembira menyaksikan tangan kirinya tumbuh sedikit demi sedikit. Dan menyaksikan keajaiban yang tak tertandingi ini dengan mata kepala sendiri. Namun siapa sangka Charlie akan membuatnya menderita kesakitan karena tangannya dipotong untuk kedua kalinya. Intinya adalah, serangan Charlie jauh lebih kejam daripada serangan ketiga orang yang lebih tua. Ketiga tetua itu semuanya adalah kakek buyutnya. Dan mereka kurang lebih bersimpati kepada generasi muda. Mereka tidak hanya memotong dengan bersih dan rapi. Dan luka-luka itu tersusun rapi. Namun yang lebih penting, rasa sakitnya tidak terlalu hebat. Namun, Charlie bukanlah kakek buyutnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan perawatan khusus padanya? Dia benar-benar mengandalkan berkah energi spiritual untuk memotong tangan kanannya. Rasa sakitnya tidak berbeda dengan terpotong kapak saat menebang kayu. Dan hal yang paling tidak bisa diterima John adalah bahwa kehilangan tangan kanannya akan berdampak jauh lebih besar daripada kehilangan tangan kirinya. Dia adalah orang yang menggunakan tangan kanan pada umumnya. Sebagian besar tindakan yang membutuhkan ketelitian dalam kehidupan pada dasarnya diselesaikan oleh tangan kanannya. Tanpa tangan kirinya, hidupnya tidak akan terlalu terpengaruh. Namun tanpa tangan kanannya, dia bahkan harus belajar ulang dan beradaptasi cara mengambil makanan dengan sumpit. Hal itu berdampak besar pada hidupnya. Saat itu, dalam hatinya ia membenci Charlie. Dia membencinya karena kejam dan tak kenal ampun, dan membencinya karena telah mempermainkannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada orang sejahat itu di dunia ini. Untuk mengerjainya, dia tidak mengeluarkan barang-barang berharga itu dan menyia-nyiakannya begitu saja. Melihat niat membunuh di matanya, Charlie tersenyum dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk melembutkan tatapan mata Anda. Jika kau terus menatapku seperti ini, aku akan mencungkil matamu. Lagi pula,
Satu-satunya tujuan mempertahankanmu adalah agar Victoria bisa melihat teknik pertukaran kiri kanan dari kedua tanganmu. Soal ada atau tidaknya matamu, itu tidak penting. John sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya seketika berubah dari serigala ganas menjadi anjing yang teraniaya. Dia menatap Charlie dengan air mata di matanya, berusaha melembutkan matanya dengan air mata sebanyak mungkin agar terlihat tidak berbahaya. Melihat bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan, bab 6496, Charlie tersenyum puas, lalu menginjak dadanya dengan kakinya, lalu berkata dengan nada mengejek, "Kuharap setelah ini kau bisa mengingat kebenaran. Tidak akan pernah ada khailan belaka. Sebelum Anda mengharapkan hal-hal yang mustahil akan terwujud untuk Anda, lihatlah ke cermin dan perhatikan penampilanmu, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu pantas mendapatkannya?" John hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Air mata terus mengalir seiring dengan anggukan, tangisan, dan ucapan. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Pada saat itu, ia merasa diperlakukan tidak adil dan putus asa di dalam hatinya. Aku hanya berharap Charlie, bintang jahat itu, segera pergi, agar dia bisa melapor kepada Tuhan sesegera mungkin. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang sudah kukatakan padamu. Jika saya meminta Anda untuk meneruskannya, Anda harus meneruskannya. Kalau tidak, lain kali aku akan memotong tangan kirimu." Setelah itu, Charlie mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Tak seorang pun dari para penjaga harimau yang tinggal di sini menyadari keberadaan Charlie, dan tidak ada yang tahu bahwa John jelas-jelas telah kehilangan terlalu banyak darah pada saat itu, dan wajahnya sepucat kertas. Ketika Charlie memotong tangan kanannya, dia tidak menghentikan pendarahannya. Namun, ia meninggalkan sejumlah kecil energi spiritual di dalam tubuhnya. Energi spiritual itu akan menyelamatkan hidupnya di saat kritis, namun itu justru akan menyelamatkan nyawanya. Ketika Charlie dan Duncan bertemu, Duncan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah Anda benar-benar memberikan pil pembentuk ulang kepada John Woo?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Iya, benar. Bajingan ini awalnya tidak percaya padaku dan menolak untuk memakannya. Aku memaksanya masuk ke mulutnya. Ketika dia melihat tangan kirinya tumbuh sedikit demi sedikit, dia langsung menyerah. Duncan merasakan sakit di tubuhnya dan tak kuasa menahan desahan. Bajingan ini benar-benar beruntung." "Tidak terlalu," Charlie tersenyum. "Setelah dia memakan pil pembentuk ulang, tangan kirinya memanjang. Aku memotong tangan kanannya." "Ah," seru Duncan. Kau memotong tangan kanannya?" "Iya," Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengenalnya, jadi aku tidak bisa memberinya pil begitu saja." Bukankah Victoria menyuruh seseorang memotong tangan kirinya? Saya membiarkan tangan kirinya tumbuh, lalu memotong tangan kanannya. Aku ingin memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengalahkanku. Jika dia masih belum yakin, dia bisa memberi John pil pembentuk tubuh lagi. Dan setelah tangan kanannya tumbuh kembali, aku akan memotong tangan kirinya lagi. Jika tidak, semua orang yang melihat John akan berpikir bahwa dia kalah dariku di depan kedua tangan John. Aku hanya ingin menggunakan tangan kiri John yang sudah besar untuk menampar wajahnya. Duncan menepuk dahinya dan berkata dengan penuh emosi, "Tuan Wade, Anda benar-benar menghabiskan banyak uang hanya untuk menampar wajah Victoria." Saat mengatakan itu, dia tak kuasa menahan diri untuk memuji. Tapi ini seharusnya menjadi tamparan paling dahsyat yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Jika benar-benar tersebar di markas Warriors, prestis Victoria akan sangat terpengaruh. Dari sudut pandang ini, pil Anda masih tetap bermanfaat. 10 menit kemudian, Chafren bergegas kembali dari pusat kota. Akhirnya dia membelikan tangan palsu yang tidak praktis untuk John. Tangan buatan itu terbuat dari silikon dan bisa dipasang di pergelangan tangan. Ia tidak dapat menggenggam atau memegang apapun. Ini seperti mata buatan, hanya untuk estetika saja. Saat itu, John hampir pingsan dan sangat lemah. Untungnya, ketika ia kehilangan terlalu banyak darah, luka di pergelangan tangannya tiba-tiba berhenti berdarah, membiarkannya bernapas lega. Tepat ketika dia merasa bahwa kekuatan yang menahan pita suaranya perlahan menghilang, dia mendengar ketukan di pintu di luar. Lalu saya mendengar Chafren di luar berkata, "Panglima besar, saya kembali." John berteriak dengan suara serak, "Panglima tertinggi Yuan, cepat, selamatkan aku." Ketika Chafren mendengar teriakan minta tolong dari dalam, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lalu ia mendobrak pintu dan bergegas masuk. Saat itu, ruangan tersebut sudah dipenuhi darah. Panglima besar John terduduk lemas di tanah, sambil memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit.
Chafren tidak melihat tanda-tanda perkelahian di dalam. Dia baru saja melihat John memegang pergelangan tangan yang berlumuran darah. Dia terdiam sesaat dan bertanya tanpa sadar. "Panglima Besar, apa yang terjadi padamu? Bukankah Tetua Agung sudah merawat luka di pergelangan tanganmu? Mengapa berdarah lagi?" John mengumpat dengan marah. "Buka mata anjing sialanmu itu dan lihat ini tangan yang mana." Chafren berdiri berhadapan dengan John, dengan tangan kirinya menghadap tangan kanannya. Lalu dia berkata dengan linglung, "Bukankah ini tangan kiri? Panglima Besar, ada apa denganmu?" John mengumpat, "Perhatikan baik-baik, ini tangan kanan. Itu tangan kanan. Baru saja pria misterius itu datang dan memotong tangan kananku. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku bermimpi?" Chafren terkejut. Setelah ia membedakan tangan kiri dan kanan John, tiba-tiba muncul banyak pertanyaan di benaknya. Pertanyaan terbesarnya adalah, sebelum dia pergi, tangan kirinya patah, namun tangan kanannya baik-baik saja. Setelah kembali, dia mengatakan bahwa tangan kanannya dipotong oleh orang misterius. Tapi bukankah tangan kirinya sudah dipotong oleh Tetua Agung itu sebelumnya? Bagaimana penampakannya sekarang? Mungkinkah dia silau? Tidak heran jika Chafren bingung. Jika hal ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin akan merasakan hal yang sama seperti dia. Melihat bahwa dia masih bingung, John dengan marah memarahi. "Kenapa kamu masih berdiri di situ? Tarik aku ke atas dulu." Aku ingin segera melapor kepada Tuhan. Bab 6, 497. Meskipun Chafren merasa bahwa dunia telah menjadi gila, tanpa sadar dia membantu John berdiri. Setelah John berdiri, dia segera menggunakan tangan kirinya untuk merogoh sakunya. Ia mencoba mengeluarkan ponsel yang telah ia masukkan ke saku kanannya dengan tangan kanannya. Namun, ponsel John selalu disimpan dekat tubuhnya di saku bagian dalam jaketnya. Lebih mudah memasukkannya dengan tangan kanannya, namun sulit baginya untuk menekuk tangan kirinya dan mengambil telepon di sisi yang sama. John mencoba beberapa kali namun sia-sia. Chafren, yang berdiri di dekatnya, memperhatikan tangan kirinya terus-menerus mengubah sudut, menekuk ke dalam, dan menjangkau ke dalam. Dia tercengang. Dia pernah melihat tangan kiri John dipotong sebelumnya. Dan sekarang, ia melihat tangan kirinya berputar dan menekuk di depannya, dan itu sangat fleksibel. Pada awalnya, ia merasakan perasaan aneh akan keterpisahan di hatinya. Namun, saat ia menyaksikan, ia mulai merasa cemas tentang kegagalan John. Pada saat yang sama, hatinya merasa ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus membantu. Jika dia tidak membantu, akan agak tidak nyaman melihatnya dalam keadaan seperti itu. Seandainya dia membantu, itu akan menjadi buang-buang waktu jika dia ikut campur dalam masalah sesederhana itu, yang justru akan membuatnya tidak senang. Saat ragu-ragu, John hampir pingsan. Dia mendongak ke arah Chafren dan berteriak dengan marah. "Mengapa kamu tidak membantuku? Apa salahnya membantuku mengeluarkan ponselku?" Chafren berkata dengan tergesa-gesa, "Panglima Besar, tenanglah. Saya akan membantu Anda mengeluarkannya segera." Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan mengeluarkan telepon. John merebut telepon itu darinya dengan marah. Namun tangan kirinya belum terbiasa dengan hal itu. Ponsel itu terlepas dari tangannya setelah dia merebutnya. Dia terhuyung-huyung dan mengambil telepon dari tanah. Setelah memastikan bahwa ponsel tersebut tidak rusak, dia segera membukanya dan memanggil revendor. Sambil menekan nomor telepon, dia berkata kepada Chafren, "Keluar duluan." Chafren juga tidak ingin tinggal di sini. Mendengar itu, dia segera mundur. Penjual itu segera menjawab telepon dan bertanya kepadanya, "John, apakah ada perkembangan baru dari pihakmu?" John berkata dengan sangat kesal, "Kakek, aku merasa diperlakukan tidak adil." Saat berbicara, air mata mengalir tak terkendali, dan suaranya tercekat karena isak tangis. Penjual itu mendengarnya menangis dan mengeluh tentang keluhannya, dan berpikir bahwa dia masih belum pulih dari trauma akibat kehilangan tangan kirinya. Lalu ia menghibur, "John, pikirkan nasib saudaramu. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Kamu sudah sangat beruntung. Saudaramu kehilangan jabatannya di Siprus, dan seorang bangsawan meninggal saat bertugas di jabatannya. Kau juga kehilangan sebuah stasiun, dan seorang bangsawan semu juga hilang di stasiunmu. Jika kita bicara soal tanggung jawab, kalian berdua sama-sama bertanggung jawab, tapi dia sudah meninggal, dan kamu hanya kehilangan satu tangan. Apa yang perlu ditangisi?" John menangis dan berkata, "Tidak kakek, Tuhan telah menghukumku, dan aku tidak berani membangkang."
Hanya saja kakek, kau tidak tahu. Baru saja, pria misterius sialan itu datang ke pintu dan mempermainkan cucumu. Pria itu benar-benar iblis. Penjual itu berseru. Apa yang kau katakan? Pria misterius itu datang kepadamu. Dia datang kepadamu dan tidak membunuhmu. John terisak dan berkata, bajingan itu bahkan tidak repot-repot membunuhku. Dia memperlakukan saya seperti anjing. John berkata, kakek, beberapa hari yang lalu kakek baru saja memberitahu cucu kakek tentang pil pembentuk tubuh. Hari ini, bajingan itu datang ke pintu dan memberiku makan tanpa berkata apa-apa. Revendor mendengus dan tertawa. John, apakah kau percaya hal semacam ini? Pil pembentuk ulang ini sangat berharga. Bahkan Tuhan pun tidak mampu menemukan semua bahan untuk memurnikannya. Di antara mereka, ada bahan obat legendaris yang disebut Feng Guteng, yang belum ditemukan Tuhan selama ratusan tahun. Orang itu dengan santai memberi kamu sebuah pil dan mengatakan itu adalah pil pembentuk ulang. Apakah kamu benar-benar mempercayainya? John buru-buru berkata, tidak kakek, tentu saja awalnya aku tidak percaya. Aku benar-benar mengira dia bicara omong kosong. Akibatnya, pria itu tidak peduli apakah saya percaya atau tidak, dan dia memberikannya langsung kepada saya. Intinya adalah, setelah saya memakannya, tangan kiri saya benar-benar membesar. Saya mengamatinya tumbuh dari tunas kecil hingga menjadi tangan kiri yang utuh sedikit demi sedikit. Seluruh proses itu bahkan mungkin tidak memakan waktu 5 menit. Mendesis. Bab 6498. Penjual itu menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara dingin dan bertanya dengan serius. John, apa kau serius? Pria itu datang padamu, tidak memukulimu atau membunuhmu, hanya untuk memberimu pil permajaan yang tak ternilai harganya. Mengapa saya semakin menganggapnya keterlaluan setiap kali saya mendengarkannya? Kau dan aku sudah pernah mendengar tentang gaya orang itu dalam melakukan sesuatu. Dia tidak hanya tegas dalam membunuh, dia bahkan sedikit mesum. Dia menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk meledakkan orang dan baling-baling helikopter untuk memenggal kepala orang. Dia lebih jahat daripada iblis. Dia tahu bahwa Anda adalah panglima tertinggi kantor komandan Angkatan Darat Kanan, tapi dia tidak memenggal kepalamu. Sebaliknya, dia memberimu pil permajaan. Bukankah ini terlalu aneh? John menangis dan berkata, kakek, kau tidak tahu. Meskipun bajingan ini memberi saya pil permajaan, setelah tangan kiriku tumbuh kembali, dia memotong tangan kananku. Dan dia menggunakan energi spiritualnya untuk memotong tangan kanan saya secara paksa di telapak tangannya. Dan tangan kananku hancur. Apa yang kau katakan? Revendor merasakan hawa dingin di punggungnya dan berseru. Orang itu memberimu pil, membuat tangan kirimu tumbuh, lalu memotong tangan kananmu. Jadi, kamu masih hanya punya satu tangan sekarang. Tapi sekarang kamu hanya punya tangan kiri, bukan tangan kanan. Iya, kakek. John berteriak. Tidakkah kau pikir bajingan ini adalah binatang buas yang hidup? Dia menyia-nyiakan pil senilai ratusan miliar dolar hanya untuk menyiksa dan mempermalukan cucunya ini. Revendor berkeringat dingin dan bergumam. Ini bukan untuk mempermalukanmu, ini untuk mempermalukan Tuhan. Dia menggunakan ramuan yang Tuhan inginkan untuk menyembuhkan tangan kirimu, lalu potonglah tangan kananmu. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Dan dia menggunakan tangan kirimu yang baru tumbuh untuk menampar wajah Tuhan. Dia rela menyia-nyiakan pil yang begitu berharga hanya untuk mempermalukan Tuhan. Keberanian orang ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa bedanya ini dengan menghabiskan 100 miliar dolar hanya untuk menampar seseorang di wajah? John terisak dan berkata, kakek, aku tidak tahu bagaimana harus melapor kepada Tuhan. Seperti yang kau katakan, orang ini melakukan ini untuk mempermalukan Tuhan. Akankah Tuhan kembali melampiaskan kemarahannya kepadaku karena dendam yang ada di dalam hatinya? Revendor menghela nafas dan berkata, sayangnya, aku tidak bisa menebak hal semacam ini. Namun hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Jika Anda hanya berada di level menengah atau senior di kantor gubernur tentara kanan, Anda hampir tidak akan bertemu Tuhan di masa depan. Dan masalah ini kemungkinan besar akan disembunyikan, tetapi Anda adalah gubernur agung dari kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Tahun depan, ketika Tuhan mengunjungi tempatmu, Anda harus menerimanya secara langsung, jadi Anda tidak bisa menyembunyikan apapun. Setelah itu, Revendor bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu melihat wajah pria itu? Tidak. John berkata, pria itu mengenakan topeng yang hanya memperlihatkan sepasang mata dan penampilannya tidak dapat dilihat. Namun dari nada suaranya, sepertinya dia belum tua, usianya seharusnya sekitar 30 tahun. Masih sangat muda, tanya Revendor ragu-ragu. Bagaimana mungkin seorang pria berusia 30-an memiliki basis kultivasi yang begitu kuat dan memiliki obat ajaib seperti pil pembentuk ulang? John berkata, dia memang terlihat muda, tapi aku tidak yakin apakah dia sebenarnya lebih tua. Revendor bertanya lagi, apakah pria itu memberi Anda informasi berharga? John berpikir sejenak dan berkata, oh, orang itu mengenal nama Tuhan, dan dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Revendor langsung bertanya,
Pesan apa yang dia minta Anda teruskan? John berkata dengan gugup, Grandmaster, kakek, itu terlalu keterlaluan. Cucumu tidak berani mengatakannya. Penjual itu memarahi, dasar brengsek, jika kamu tidak memberitahu kami hal sepenting ini, bagaimana Tuhan bisa mengetahui petunjuknya? Ucapkan dengan cepat. John hanya bisa menelan pil pahit dan berkata, dia meminta cucumu untuk menyampaikan kepada Tuhan, dengan mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan membunuh Tuhan dengan tangannya sendiri. Lalu, penjual itu mendesak dengan cemas, apalagi cepat beritahu saya. John merendahkan suaranya dan berkata, dia mengatakan bahwa dia akan mendirikan patung perunggu seukuran aslinya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan berlutut di depan makam Warren untuk menebus dosa-dosanya. Warren? Ravendor merasa otaknya berputar, dan tanpa sengaja berkata, bagaimana mungkin dia tahu tentang Warren? Di dunia ini, kecuali Tuhan dan keluarga Wu, siapa lagi yang tahu tentang keberadaan Warren? John segera mengingatkan, kakek, mungkinkah kakek lupa tentang putrinya Maria? Tuhan telah mencari, bajingan ini mungkin adalah majikan Maria. Ravendor tiba-tiba berkata, Maria lemah dan tidak berdaya, dan dia abadi hanya karena ramuan yang diberikan kepadanya oleh Warren. Bagaimana mungkin dia bisa melatih seorang master seperti itu setelah berkelana selama bertahun-tahun?